sedang membahas tentang materi yaitu ilmu kesehatan dan UKS. Jadi minggu ini kita nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang PHBS serta saluran pencernaan. Jadi sama seperti minggu lalunya, sebelum memulai perkuliahan kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Oke, kepada Dedi, Ibu persilahkan membaca Al-Quran dari Alif Lam Mim saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'alim. Shadaqallahul azim. Jadi setelah mengaji terus kita akan dan Ibu akan feedback balik tentang materi minggu lalu. Ya, minggu lalu dari kontrak perkuliahan sudah, perkenalan sudah, habis itu masuk ke minggu kedua, masuk dengan teori ilmu kesehatan serta teori UKS ya, sesuai dengan alur RPS yang Ibu berikan, yang Ibu share di grup. Itu materi kita hari ini adalah tentang PHBS serta saluran pencernaan. Dan sebelum memulai PHBS ini dan saluran pencernaan, Ibu akan bertanya kepada mahasiswa semua, yaitu siapa yang tahu tentang pengertian ilmu kesehatan serta UKS. Yang tahu silakan tunjuk tangan. Oke, boleh silakan kepada siapa namanya? Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Rania Butara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa pengertian ilmu kesehatan dan UKS? Kalau menurut saya ilmu kesehatan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dan penyakit serta cara mengobatinya. Ilmu kesehatan diberikan berupa bimbingan atau tuntutan kepada siswa tentang kesehatan yang berisi informasi tentang cara hidup sehat, cara mencegah penyakit, dan cara mengobati penyakit yang timbul. Dan sedangkan UKS adalah upaya perilaku hidup sehat dan bersih yang dilakukan di sekolah. Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat-sehat di lingkungan sekolah. Oke, kesehatan serta UKS. Terus Ibu feedback lagi masih pembelajaran minggu lalu. Ibu juga ada kemarin menjelaskan cakupan dari olahraga kesehatan, ya. Apa saja cakupan? Ibu jelaskan kemarin
saya Dini Priyadi Manurung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Cakupan dari olahraga kesehatan ada 4: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Oke, baik. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Dini, cakupan olahraga kesehatan itu ada 4. Pertama ada promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Oke, yang Dini jelaskan itu hanya poinnya saja, ya. Pengertiannya belum dijelaskan oleh Dini. Sekarang Ibu feedback balik lagi. Pengertian yang keempat tadi ada yang tahu siapa? Oke, boleh? Siapa boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Ukti Mas Dalifa, izin menjawab Bu. Yang pertama itu olahraga promotif. Olahraga promotif itu bertujuan untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan melalui aktivitas fisik yang teratur dan terencana. Contohnya itu program edukasi masyarakat tentang manfaat olahraga. Yang kedua, olahraga preventif. Olahraga preventif difokuskan pada pencegahan penyakit dan cedera melalui latihan fisik yang tepat. Contohnya itu program latihan untuk mencegah osteoporosis pada wanita lansia. Yang ketiga itu olahraga kuratif. Olahraga kuratif digunakan sebagai bagian dari pengobatan atau terapi untuk mengatasi penyakit atau cedera. Contohnya itu terapi latihan untuk pasien yang sedang dalam pemulihan dari stroke. Yang keempat itu olahraga rehabilitatif. Olahraga rehabilitatif berfokus pada pemulihan fungsi fisik dan mobilitas sebuah mengalami cedera penyakit. Contohnya program psikoterapi untuk pasien yang mengalami cedera tulang belakang dan latihan pemulihan untuk atlet yang mengalami cedera ligamen. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Uti. Terus ada lagi nih pertanyaan Ibu. 1. Apa saja bentuk dari kesehatan atau peran kesehatan olahraga? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Wani Budaya Indong. Itu ada 3, yaitu pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan. Pelayanan itu tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis seperti diagnosa penyakit, perawatan, dan tindakan medis kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yaitu penyuluhan, memberikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat melalui penyuluhan. Ini bisa mencakup penyuluhan tentang pentingnya pola makan sehat, kebersihan, imunisasi, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu pembinaan. Tenaga kesehatan membantu dalam membina kesehatan masyarakat dengan memberikan saran dan bimbingan tentang cara menjaga kesehatan, memperbaiki pola hidup yang tidak sehat, dan mengelola kondisi kesehatan publik. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan yang telah disampaikan juga oleh Wanda. Oke, selanjutnya kemarin sudah dengan teori PHBS serta saluran pencernaan. Oke, sebelum masuk teori PHBS itu tahu? Oke, bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa diterapkan di mana saja dan emang harus diterapkan di kondisi pada saat kita di mana saja berada, baik di masyarakat, di kampus, serta di sekolah, serta di lingkungan rumah. Ya, oke, kita masuk dengan pengertian dari PHBS ini apa? Oke. Siapa yang mau membacakan pengertian PHBS? Hanya membacakan saja? Oke, boleh?
Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oke, boleh. Silahkan. PHBS. PHBS adalah kumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat mengelola diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Oke, baik, terima kasih kepada Wanda. Oke, PHBS adalah kumpulan perilaku yang dipraktekkan. Maksudnya di sini kumpulan perilaku yang dipraktekkan adalah perilaku kita sehari-hari. Perilaku kita sehari-hari, maksudnya gerakan kita sehari-hari dalam masyarakat itu seperti apa, terus kesadaran kita seperti apa yang menjadikan diri kita terutamanya untuk menjaga kesehatan. Jangankan orang lain dulu, untuk diri kita sendiri, ya. Ke diri kita, fokus kita ke diri kita sendiri. Untuk gunanya apa? Untuk menolong diri kita tersebut agar terhindar dari segala penyakit yang masuk, ya. Makanya untuk itu kita perlu PHBS, utamakan diri sendiri dulu baru orang lain. Kalau misalnya seandainya kita sudah bisa membina diri kita sendiri, kita akan pasti menyalurkannya kepada anggota keluarga yang terdekat. Oke? Hidup bersih dan sehat itu adalah kebiasaan kita, kebiasaan seseorang, kebiasaan terutama kebiasaan pribadi untuk mencegah penyakit, ya, di lingkungan agar kita semua tetap sehat, ya. Jadi kalau seandainya misalnya PHBS itu sudah kita terapkan dalam diri kita sendiri, otomatis nanti anggota keluarga dan anggota terdekat pasti akan mengikuti sikap dan perilaku kita, ya. Terus tatanan PHBS itu ada 5. Yang pertama, tatanan PHBS di rumah tangga, terus di sekolah. Sekolah ini sama aja dengan kalian semua lah, ya, sama dengan seperti di kampus, ya. Terus PHBS di tempat kerja nanti setelah kalian seandainya tamat, ya, kerja, lakukanlah PHBS. Terus dan terapkan PHBS. Terus sarana kesehatan itu di mana aja? Pertama, rumah sakit, puskesmas, klinik, ya. Apalagi yang namanya 3 ini, klinik, klinik, rumah sakit serta puskesmas ini sangat banyak itu biasanya virus-virus, ya. Terlalu banyak penyakit, biasanya lebih banyak virus karena orang itu kan berdatangan berbagai macam penyakit, ya. Berbagai macam penyakit. Biasanya lebih banyak virus di tempat kesehatan daripada biasanya di masyarakat, ya, apalagi di anggota keluarga. Terus juga PHBS di tempat umum. PHBS tempat umum ini contohnya apa? Pasar. Ya, pasar. Salah satunya contohnya adalah pasar. Itu juga kan orang juga nggak tahu kan berdatangan dari mana aja, ya. Itu yang harus perlu kita jaga. Cuman yang poin yang paling penting itu adalah di sarana tempat kesehatan dan umum baru kita terapkan. Pasti nanti kalau kita sudah menerapkan diri kita sendiri, pasti anggota keluarga akan pasti mengikut, ya. Seperti itu. Biasanya kan ada juga tuh turun-menurun. Oh, kakak saya rajin, kakak saya bersih, gitu, ya. Biasanya turun, biasanya ke adiknya, biasanya, ya. Tapi itu tergantung lingkungan keluarga lagi. Oke, sasaran PHBS itu apa saja? Sasaran PHBS itu pertama adalah pasangan pasutri, pasangan suami istri, wanita dan suami yang subur, ya. Oke, terus yang kedua ibu hamil atau ibu menyusui, ya. Itu adalah PHBS di dalam rumah tangga. Terus yang ketiga ada anak dan remaja. Yang keempat ada usia lanjut, ya. Usia lanjut itu dari umur 50 ke atas, ya. Terus ada pengasuh anak, ya. Pengasuh anak. Tahu pengasuh anak?
di rumah tangga. Oke, apa poin yang paling penting harus kita lakukan PHBS ini agar tetap higienis, agar tetap terjaga? Apa yang kita lakukan? Ayo. Ya, menjaga kebersihan. Pertama, sama kayak kita yang COVID kemarin, pasti sedikit-sedikit cuci tangan. Oke, cuci tangan yang baik itu, yang sempurna itu seperti apa? Ada 6 langkah. Oke, pakai sabun. Pertama, pakai sabun. Habis itu ininya dulu digosok. Habis itu punggung. 2. Habis itu sela-sela jari. 3. Habis itu ini 4. Ya. Habis itu baru basuh dengan air yang mengalir. Oke, memang air yang bersih dan air yang oke. Oke, itu ya terapan dari PHBS. Kita masuk lagi dengan saluran pencernaan. Siapa yang bisa baca sistem pencernaan? Tinggal baca saja. Oke, silakan Ara baca. Buang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Oke, sistem pencernaan itu adalah sistem makanan yang kita makan setiap saat, setiap hari dari mulut sampai ke anus, ya, itu yang sistem pencernaan. Cuman prosesnya itu yang benar seperti apa? Yang pertama adalah dari rongga mulut, ya, yang namanya makan itu pasti masuknya dari mulut. Oke, terus yang kedua ada esofagus. Esofagus ada yang tahu apa? Gigi. Oke, esofagus itu adalah bagian dari saluran kita makanan. Oke, ya itu esofagus itu yang menghubungkan dari kerongkongan dan lambung. Ya, dari hubungan kerongkongan dan lambung. Itu kan itu ada salurannya kan, nggak mungkin dia langsung masuk tidak. Itu melalui proses ya. Terus yang ketiga setelah dia melalui esofagus, dia masuk ke lambung. Oke. Makanan dicerna di lambung. Ya, dicerna di lambung lalu masuk ke dalam usus halus dan usus besar. Oke, usus kita ingat usus kita ada 2 bukan 1. Ya, masuk dulu ke usus halus bukan ke usus besar dulu ya. Masuk dulu di usus halus, baru nanti diproses di usus halus, baru nanti masuk ke usus besar. Setelah dijaring di usus besar, baru ke rektum. Rektum tahu? Kanker itu penyakit di atas anus, ya. Rektum itu. Oke, PR. Rektum itu apa pengertiannya? Terus dari rektum baru masuk ke anus. Nanti udah melalui anus baru keluarlah sisa-sisa makanan. Ingat, proses makanan itu misalnya ada nih pantasan badan fokus, baru masuk makanan dan keluar lagi. Ingat, proses yang dimasuk itu tidak langsung dicerna. Ya, ada tahapan jamnya. Ya, ada tahapan jamnya. Oke, yang kita keluarkan melalui BAB itu adalah makanan 6 jam yang kita makan. Ya, yang sebelum kita yang setelah kita makan tadi kan ada 6 jam makanan yang ingat apa sampai makanan itulah yang keluar dari anus. Ingat ya, bukan yang baru kita makan langsung keluar, tidak ya. Ini dibaca saja karena ini banyak ya, nanti pasti lama. Nah, ini tadi kan proses-prosesnya saja ya. Usus besar, ingat makanan itu tadi prosesnya dari usus besar dulu, usus kecil dulu ya, halus dulu ya, baru usus besar. Ya, ini sudah misalnya kalau udah perhati empedu itu teorinya sudah misalnya makanan
dengan pencernaan yang tidak baik, ya. Oke, sudah Ibu jelaskan. Ini juga pembahasannya nanti tetap bagiannya adalah 7 langkah, ya, mulai masuknya dari mulut. Oke, sudah habis materi kita hari ini. Ibu lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan PHBS itu apa, ya. Ibu kasih pertanyaan lagi. Ibu memberikan pertanyaan ini, apakah Anda semua ada yang mencatat atau tidak, atau hanya mendengarkan saja? Tapi kebanyakan sekarang kan hanya mendengarkan. Kalau syukur-syukur alhamdulillah mudah-mudahan nyangkut, ya, di kepala. Dan pengertian PHBS ada yang tahu? Tidak, Ibu buka poin-poin lagi. Apa pengertian PHBS yang telah Ibu jelaskan tadi? Oke, boleh silakan perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdinain. Saya akan menjelaskan apa sih PHBS itu. PHBS itu adalah kumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan bermasyarakat. Jadi kita itu harus hidup sehat di lingkungan kita. Oke. Sebenarnya di lingkungan kita, cuma di mana kita berada, misalnya kita harus pandai menempatkan diri, ya, dan tanamkan kepada diri kita sendiri kalau kita akan menerapkan PHBS terus ya. Oke, terus yang kedua, proses atau alur dari sistem pencernaan manusia tadi. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan salah satu aja, ya. Nama saya Muhammad Reza. Dia menjawab, sistem saluran pencernaan manusia itu dimulai dengan mulut, di mana makanan dimasukkan dan dipecah menjadi bagian-bagian kecil oleh gigi dan air liur. Kemudian makanan bergerak ke kerongkongan dan kemudian ke lambung, di mana pencernaan utama dimulai dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan. Setelah itu makanan bergerak ke usus halus, di mana nutrisi diserap ke dalam aliran darah. Sisa-sisa makanan kemudian masuk ke usus besar, di mana air dan nutrisi tambahan diserap. Dan sisa-sisa makanan yang tidak digunakan dikeluarkan sebagai ginjal melalui itu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan mencatat dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sudah cukup perkuliahan kita hari ini. Cuma tidak sampai di sini, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu adalah semuanya merangkum dari pertemuan kita ketiga kemarin, merangkum tentang materi ilmu kesehatan dan UKS serta merangkum minggu ini yaitu pertemuan tentang pembahasan saluran pencernaan serta PHBS, ya. Buatnya di double folio, tulis tangan, tidak ada yang diketik, ya. Oke. Ya. Untuk terakhir, Ibu absen, ya. Itu sudah Ibu absen, tugas juga Ibu sudah Ibu berikan. Jangan lupa minggu depan bawa tugasnya masing-masing dan itu akan dikumpulkan serta bisa dibacakan per orang nanti ke depan, ya. Lebih dan kurang cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.